Kementerian Keuangan mencatat kinerja pengawasan Ditjen Bea dan Cukai pada semester 1 2023 mencapai 18.375 kasus dengan nilai barang hasil penindakan sebesar 7,5 triliun rupiah. Kinerja penindakan itu berkurang dari 22.624 kasus per semester 1 2022. Adapun penindakan terbesar dilakukan terhadap hasil tembakau atau rokok dengan perkiraan nilai 427 miliar rupiah, disusul penindakan terhadap narkotika, psikotropika, dan prekursor atau NPP yang mencapai 420 kasus dengan berat mencapai 3,15 ton. Pada kinerja fasilitas investasi di kawasan berikat dan fasilitas kemudahan impor untuk ekspor meningkat 16,3% menjadi 1,7 miliar dolar Amerika dibandingkan periode yang sama pada 2022. Bea Cukai harus terus menjadi instansi yang bisa mendukung kecepatan dan efisiensi dari ekspor, impor, serta investasi. Oleh karena itu kita akan terus mengukur karena ini adalah suatu tugas yang tidak mudah menyeimbangkan antara law enforcement dan fasilitasi. Kita perhatikan untuk ekspor apalagi dengan lingkungan global yang makin berat, kita harus make sure bahwa dari sisi pelayanan harus makin dipermudah dan ditingkatkan. Dalam rangka mengoptimalkan pengecekan barang yang masuk, Ditjen Bea Cukai menggunakan HICO scan atau sistem X-ray. Alat pemindai tersebut digunakan untuk menangani peti kemas impor kategori jalur merah di Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu, dengan alat radiasi X-ray, barang larangan seperti narkotika, senjata api atau apapun yang diawasi ketat, termasuk rokok ilegal, bisa ditangani dengan cepat. Saat ini pilotingnya di Tanjung Priok. Insya Allah kita akan segera pasang di tahun 2023 itu di semua terminal yang ada di Tanjung Priok. Ada 5 pelabuhan di terminal Tanjung Priok ini. Dan insya Allah akan segera menyusul di pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Mas, dan Belawan. Insya Allah Pelindo juga sudah concern untuk memasang itu. Menurut Kementerian Perhubungan, peralatan digital seperti alat pemindai peti kemas mutlak ditempatkan di seluruh pintu pelabuhan Tanjung Priok. Rencananya alat serupa akan ditempatkan di 4 pelabuhan utama seluruh Indonesia demi percepatan arus barang impor dan deteksi barang ilegal. Pelaku usaha logistik selama ini pasrah dengan kondisi lambatnya proses pengecekan barang di terminal peti kemas akibat padatnya lalu lintas di Pelabuhan Tanjung Priok serta minimnya sarana dan prasarana. Hal itu membuat waktu tunggu sampai lebih dari 1 hari. Dengan alat pemindai tersebut, barang impor yang biasanya merupakan bahan baku atau mentah bisa segera sampai ke pabrik serta mempercepat proses produksi dan ekspor. Desyari Tonang, Egy Agung, Jakarta.